Berlin. Tadinya penyiar kondang tahun 80-an, tapi sekarang masih terkenal juga ya. Sampai sekarang itu menjadi pengajar, tapi uniknya kalau biasa pengajar dipanggil Bapak atau Pak. Nah, kalau Yus Berlin ini dipanggil Papa. Nah, kenapa sih harus panggil Papa? Iya, Naila ini adalah juga siswa yang dulu ikutan di Ekskul Broadcasting. Bener. Jadi, sampai Naila juga masih panggil Papa. Awalnya kenapa sampai siswa-siswa itu siswa-siswi ya memanggil Papa itu, kebetulan anak Papa itu juga sekolah di SMP waktu itu, dan Papa juga memulai waktu itu mengajar atau menjadi pelatih ya dari SMP, sekolah SMP maksudnya. Dan dari situ karena anak Papa itu manggilnya Papa, jadi teman-temannya ikutan manggil Papa juga. Berarti kayak anak sendiri kan, seumuran sama anak sendiri. Atau mungkin ya. biar anaknya Papa tuh nggak susah payah menyesuaikan. Tadi biasanya manggil Papa di rumah, di sekolah manggil Bapak. Nah, jadi disamaratain sama siswa yang lain panggil Papa semua. Betul. Jadi satu lagi, kebetulan Papa kan cuma mempunyai 2 orang putra. Ya kalau 2 orang putra berarti semuanya putra ya. Iya. Nah, Papa tidak punya putri. Akhirnya Papa punya sekarang ya. Wah. Termasuk Naila ya. Banyak putri. Banyak sekarang. Karena sekarang udah manggilnya Papa semua ya. Wah. Nggak bisa dihitung lagi. Nggak bisa dihitung. Tapi kalau putra cuma 2. Cuma ada 2 ya, yang ya dua-duanya kebetulan musisi ya. Wow. Ya, satunya itu pemain drummer ya. Yang satunya lagi keyboard ya. Mungkin itu ada darah musisi sendiri kah? Mungkin dari Papa juga main alat musik. Ya katanya sih biasanya begitu ya. Kan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Iya. Kalau jatuh jauh mungkin lagi hujan angin. Oke, itu awal pertamanya sehingga manggilnya Papa. Dan satu lagi mungkin Papa sering memanggil anak-anak ya, siswa dengan panggilan sayang barangkali ya. Kenapa tuh sayang? Ya, karena Papa nggak tahu namanya. Oh, ngeles jadi panggil sayang. Tapi walaupun marah juga, sayang sini. Gitu tetap ya. sayang. Tetap sayang juga, walaupun marah tetap sayang aja. Itu cuma panggilan aja ya. Tapi mungkin secara psikologis panggil sayang juga mempengaruhi, kayak walaupun lagi marah tetap merasa disayang, tetap ini orang tua yang mau kebaikan ya. Gitu. Jadi itu tadi kenapa dipanggil Papa? Iya. Atau ada alasan lain lagi? Enggak sih, kayaknya cuma itu aja ya. Simpel itu aja ya. Karena Papa juga kepengen bahwa peserta didik itu yang ikut dalam ekskul yang Papa latih, mereka merasa dekat aja barangkali ya. Merasa dekat, jadi timbul keterikatan secara batin mungkin gitu. Betul, ya. Betul, jadi kita mengharapkan bahwa ekskul itu adalah hobi, ya, hobi yang menyenangkan. Jadi kegiatan yang menyenangkan. Ekskul itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Nggak pakai perasaan kalau nggak datang nanti dimarah. Bener. Kalau nggak datang harus di push up gitu kan. Yeah. Jadi itu yang saya harapkan, bahwa apapun yang nanti akan Papa sampaikan dapat diterima dengan dengan lebih dengan senang hati seperti tadi. Betul. Kayak kita ngomong sama anak lah gitu. Bener. Jadi kalau misalkan senang hati itu apapun yang disampaikan bakal masuk, nggak mantol seperti itu aja ya kan. Nah, itu tadi cerita dibalik kenapa dipanggil Papa. Nah, ada nih yang mau Naila tanyain. Iya. Gimana sih dari entertainer lah ya, penyiar zaman dulu itu selebritis luar biasa tahun 80-an. Sekarang tuh merambah menjadi pengajar, itu kan 2 hal yang lumayan kurang ini ya, maksudnya kurang berdekatan, agak berjauhan lah, entertainer jadi pengajar. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi sebetulnya bukan pengajar dalam dalam arti sebagai seorang guru yang mengajar di depan kelas. Ekskul ini sangat berbeda
karena kita mentransfer ilmu yang Papa punya gitu ke siswa-siswi dengan harapan nanti mereka akan bisa meneruskan ya, karena saya kepengennya profesi ini itu nanti akan terus menurun, terus berlanjut. Regenerasi ya. Terus dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, cerita yang Naila tanyakan kenapa awal mulanya tadi ya karir Papa itu bagaimana ya. Jadi awal pertamanya dulu di era 90-an ya. Yeah. Jadi Naila sendiri mungkin jangankan jangan ke lahir ya. Iya, di awang-awang aja belum ya. Orang tua Naila aja belum ketemu itu belum kayaknya. Ketemu, ya. Nah, era 80-an itu media yang tersedia pada saat itu cuma ada dua ya. Media elektroniknya itu yaitu radio dan TV. Tapi TV pun cuma terbatas. Cuma beberapa channel, cuma satu ya? Satu lah. Akhirnya 2 lah waktu itu. Sudah ada satu, yang satunya lagi semi swasta mungkin ya. Nah, kemudian ada lagi media cetak ya. Media cetaknya itu koran, majalah. Jadi cuma ada 2. Kalau sekarang kan udah bertambah satu lagi ya medianya banyak. Ya media internet sekarang ya. Media online. Pada saat saya masih duduk di kelas 1 SMA itu sudah menggeluti dunia penyiaran ya. Satu SMA saya Papa itu siaran di radio gelap ya, radio gelap. Wow, ya. Namanya dulunya gelap. Kenapa gelap? Karena yang dipergunakan frekuensi pada saat itu AM ya, AM. FM-nya malah belum ada. Ya. FM belum. AM itu amplitudo modulation. Yang namanya radio gelap itu siarannya di frekuensi SW, berbeda lagi ya. Nah, itu kucing-kucingan loh sama pemerintah ya, karena tidak boleh siaran di radio SW itu, di frekuensi SW itu nggak boleh. Makanya namanya radio gelap gitu ya. Ilegal ya. Istilahnya kalau dulu 2 meteran ya. 2 meteran. Wah, ini zaman dulu berarti istilah zaman dulu. Ada 2 meteran, ada cepean dulu namanya ya. Kalau 2 meteran itu yang menggunakan HT, tahu HT ya, alat komunikasi ya. Bukan walkie-talkie tapi handy-talkie gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya melamar ke radio swasta. Ini legal? Baru legal ya. Akhirnya legal? Legal ya, dari yang tadinya siaran maling-maling ya, siaran umpet-umpetan gitu, itu pakai pemancar yang antenanya kita sangkutin di satu pohon kelapa ke pohon kelapa yang lain gitu. Jadi bisa pakai bambu waktu itu, satunya di pohon kelapa, satunya di bambu. Itu antenanya. Nah, setelah itu baru melamar di radio swasta yang alhamdulillah pada saat itu dari 30 orang yang dites ya, 30 orang yang dites cuma 2 yang bagus katanya ya gitu ya. Salah satunya Papa. Papa ya. Itu di tahun berapa dan di umur berapa tuh, Pak? Nah, masih kelas 3 SMA, jadi usianya masih waktu itu 17-an lah ya, 17 tahun. Tahunnya tahun 86 ya. 86. Dan setelah di situ diterima, akhirnya Papa mengudara di radio, dan Papa waktu itu satu-satunya penyiar yang masih sekolah se-Indonesia. Wah. Berarti termasuk yang termuda se-Indonesia. Se-Indonesia termuda. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Dan ya sangat bangga. Iya. Pulang sekolah masih pakai tas gitu, langsung duduk di meja siaran. Yang ngeliatin banyak banget tuh, kayak pakai kayak akuarium kan kalau siaran, sama kayak kita gitu, kayak di sini pakai akuarium gitu, pakai kaca, diliatin. Wah, bangganya bukan main ya. Itu biasanya kalau anak SMA pulang SMA mungkin main atau kerja kelompok, ini kerja jadi penyiar. Keren banget sih emang. Hobi yang akhirnya bisa menghasilkan, karena menjadi seorang penyiar radio di swasta, waktu itu radio swasta,
itu akhirnya mendatangkan income, ya, Income. dapat gaji. Kalau sekarang tuh biasanya cuan. Cuan, Cuan. ya, cuan. Nah, itu awalnya, akhirnya terus berjalan sampai ke sini. Akhirnya Papa juga kepengen gitu ya, mentransfer ilmu, membagikan ilmu, sharing, sehingga kepikiran pada saat 2012 mulainya itu Papa mulai mengajar ya, melatih di sekolah-sekolah. Itu pertama kali di sekolah mana? Pertama sekalinya di sekolah swasta waktu itu, di sekolah swasta di Kota Palembang, dan pertama sekali itu kita belum terpikir dengan istilah broadcasting ya. Pada saat itu kita membuat sebuah ekskul, dan pertama sekali itu kita membuat film. Jadi ekskulnya itu film gitu, ya, bukan jadi broadcasting. Broadcasting itu kan istilah ya, dan di dalam broadcasting sendiri itu banyak sih cabang-cabangannya ya, termasuk menjadi seorang announcer, penyiar radio, kemudian menjadi seorang presenter, penyiar TV, belajar menjadi reporter, kemudian belajar menjadi MC, Master of Ceremony, kemudian juga mempelajari membuat film ya, membuat film seperti yang ya sekarang ini juga termasuk membuat film, belajar, kemudian juga yang punya talent ya, mempunyai talent, umpamanya suaranya bagus, kita bisa latih waktu itu. Bisa nyanyi juga berarti? Bisa menjadi seorang penyanyi. Kemudian yang punya bakat acting ya, karena biasanya anak-anak kan pinter nih acting. Iya, apalagi kalau ngeles pinter acting. Ya. Berarti tadi sebenarnya awalnya penyiar, terus pertama kali buat ekskul itu film. Nah, berarti kan udah bercabang lagi sebelum akhirnya broadcasting yang mencakup keseluruhan film, MC, dan penyiar radio. Nah, kenapa bisa kepikiran, tadinya kan Papa tuh penyiar, tapi mau mengajarkan ilmu bikin film. Nah, Papa itu berpikirnya begini, semakin lama usia kan semakin ya semakin menua kita, kemudian nanti pada akhirnya kita semua akan kembali ke atas ya, kembali kepadanya. Nah, Papa cuma kepikiran kira-kira nanti pada saat Papa tidak ada lagi, apa yang bisa dikenang orang, apa yang bisa menjadi amal jariah Papa gitu ya. Nah, itulah makanya dengan tidak pernah memikirkan seleri ataupun materi dari apa yang Papa berikan, dimulai dari sana, akhirnya berkembanglah sekarang untuk membuat ekskul-ekskul di sekolah-sekolah dengan namanya tadi broadcasting ya. Berarti tanpa harus banyak berpikir, tanpa harus banyak pertimbangan. Kalau niatnya tadi sudah mau berbagi, tulus berbagi, ya langsung mulai aja berarti ya Pak ya. Betul, kita langsung mulai saja. Dan ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada beberapa sekolah baik negeri maupun swasta yang membuat ekskul tersebut dan sudah berjalan sampai sekarang. Termasuk diantaranya juga sekolah Naila yang sudah sampai berapa angkatan ya, 10-11 ya sekarang ya. Udah banyak banget. Dan sekarang masih SMA 10, mungkin ada lagi SMA lain banyak yang ya, ada beberapa sekolah lagi yang sudah membuka kelas broadcasting. Sebetulnya bukan ekskul sih, kayaknya ini lebih ke kelas ya, makanya broadcasting kelas, jadi BC itu kelas gitu ya. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dapat diterima di sekolah-sekolah dan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di luar jam sekolah, ekskul ini tadi, dan dapat memberikan sumbangsih Papa kepada dunia pendidikan, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Dan Papa juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadis ya, Bapak Haji Dr. Andes Haji Rizal Palepi MM,
yang sudah memberikan ruang kepada kita ini untuk dapat berbagi, dapat ya memberikan sesuatu yang mungkin tidak terlalu banyak ilmunya, tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga perjuangan Papa yang bisa dibilang pertama kali ya memprakarsai broadcasting di sekolah-sekolah dan bahkan memprakarsai radio sekolah. Nah, ini mungkin kedepannya bisa dikembangkan sama generasi selanjutnya untuk lebih banyak lagi kegiatan seperti ini, karena sekarang kita kalau melihat zaman itu semuanya tuh berhubungan sama broadcasting. Online kita broadcast, kita semuanya kita broadcast di zaman ini. Nah, jadi tadi sebagai pengajar pasti banyak nih jadwalnya dan juga tetap jadi penyiar. Nah, gimana sih menurut Papa kegiatan Papa saat ini tuh mungkin bisa diceritain? Iya, memang kita hanya pinter-pinter saja untuk membagi waktu. Karena segala sesuatu pekerjaan apabila kita nikmati, kita cintai, akan terasa menjadi bukan beban, ya. Karena kita melakukannya dengan suka hati, gitu ya. Jadi sebagai kiatnya mungkin supaya kita ya nggak stres gitu, enjoy aja ya. Enjoy aja. Ya. Masalah itu pasti ada. Betul. Setiap manusia pasti mempunyai masalah dan yakinlah bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Nah, kalau dari Papa sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk pengajar lainnya atau untuk siswa yang mungkin ingin memberikan suatu sumbangsi di dunia pendidikan tapi masih merasa kurang dalam langkahnya, dalam aksinya, atau untuk siswa mungkin baru mau memulai gitu kan, biar yakin untuk bergerak aja, nggak usah banyak mikir. Ya betul. Jadi apabila kita sudah punya keinginan, lakukan saja, ya lakukan. Jadi kadang-kadang kita itu kalau kebanyakan mikir, ya maka tidak akan pernah jadi-jadi gitu ya. Apabila kita pikirin terus, takut salah tapi tidak berbuat. Karena Papa punya prinsip lebih baik kita salah tapi berbuat daripada kita tidak berbuat. Memang tidak salah, iya kan? Iya. Kita berbuat nih salah, nggak apa-apa. Sekali lagi kita berbuat, kita tahu, oh ini salah. Tapi kalau kita benar nih, tapi nggak berbuat apa-apa, kita tidak akan pernah tahu yang benar bagaimana gitu. Benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Betul. Nah, untuk pesan yang barangkali dapat kita sampaikan bahwa saya tidak merasa punya jasa, tidak, karena ini adalah berbagi, sharing ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun juga bagi guru ya, guru pendidik atau juga bagi siswa-siswi ya. Karena di usia yang sekarang pun Papa masih tetap belajar ya. Karena untuk belajar itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak pandang usia. Tidak pandang usia. Oke.